Soal kriteria untuk menjadi pasangan Fuji, menurut Pak Haji Faisal, Thorik sudah termasuk semuanya. Saya Kan banyak sekarang Pak Haji yang pengen nikah muda. Kalau saya sih sifatnya orang tua, saya sih nggak melarang tok. Cuman saja namanya anak kita kan tahu ya, ini baik, ini kurang baik menurut pikiran kita. Kita kan sudah berpengalaman ya. Maka kita harus berfokus kepada yang baik. Ya, yang baik. Jadi kita tidak ada cerita. Istilahnya kalau bisa kita nggak kompromi, ya kita nggak kompromi. Tunggu dulu, kan begitu ya. Tapi kalau memang kita nggak bisa, seperti kita harus kompromi, kita istilahnya harus menerima, itu segimana lagi kan. Tapi kalau memang bisa kita nggak kompromi, tunggu. Ya kita, kalau sebenarnya keputusan saya itu ya bulat, tapi ya gimana kan, yang akan menjalankan kan anak juga. Balik ke anak. Iya, kita terlalu ngotot nggak bisa juga, karena semuanya itu latar belakangnya kan adalah kebahagiaan untuk anak. Begitu. Kalau Pak Haji sendiri, kriteria untuk calon mantu selain sabar, ada nggak untuk dari Pak Haji sendiri? Selain sabar atau belum? Sebenarnya terlalu terlalu terperinci banget sih. Kalau kriteria gitu. Tapi intinya bagi saya sih, ya itu sabar, dan laki-laki itu baik dan dia mau menerima, artinya menerima. Katakanlah umpamanya si Tori itu sekarang dengan anak saya, dia bisa juga menyesuaikan diri dengan keluarga saya. Bagi saya sih, artinya dengan abang-abang si Fuji, saya selaku papanya si Fuji, tentu secara tidak langsung, kalau menurut aturan kami, menurut yang kami terima ya di kampung itu, saya otomatis mau tidak mau ya sudah menjadi orang tua juga bagi dia. Iya, begitu juga istri saya. Iya. Saya mencari lelaki yang bisa menerima seperti itu. Seperti itu. Itu saja sih. Ya. Sudah termasuk. Dalaman. Iya. Masalah sebentar lagi bicara 1 tahun ya, almarhum anak saya meninggal. Ya memang ada ternyata dalam hati, ada keinginan untuk istilahnya haul setahun almarhum anak saya meninggal. Insya Allah kalau tidak ada halangan, kalau sesuai aja dengan kesepakatan bincang-bincang keluarga, insya Allah tanggal 5 saya akan mengadakan haul. Haul. Di mana nih Pak Haji rencananya? Di apa? Di rumah, di masjid dekat rumah. Oh, di masjid dekat rumah. Rencananya akan ada. Iya. Cut dulu. Oh, ada pembeli. Cut dulu aja Pak Haji. Jadi, kamu saya pegangin. Enggak, bukan. Aku aja Pak Haji, Mak. Brandnya Mas. Oke. Model yang dari awal atau dari ini? Ada. Enggak, dari tadi mau rencana di masjid. Jatuh nggak Pak Haji? Saya pegangin aja sini nih. Pegang, hilang konsentrasi ntar. Oke, rencana mau di masjid dekat rumah nih Pak Ya, Haji. insya Allah mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, bincang-bincang atau mufakat dengan keluarga, ya saya akan harus mufakat juga dengan anak saya. Sawarah. Tanggal 5 insya Allah saya akan mengadakan acara haul di almarhum. Haul sendiri bagi Pak Haji dan keluarga tuh seperti apa sih peringatan 1 tahun? Ya intinya di dalam acara haul itu tentu saya dan keluarga ya, beserta kerabat ya, karib kerabat semuanya berkumpul. Tentu pertama sekali saya akan bersedekah ya, katakanlah sedikit ya, mungkin pahalanya pahala dari sedekah itu diniatkan untuk almarhum si almarhum Panis. Apa ada mau panggil anak yatim gitu gimana? Mungkin juga. Nah, jadi tentu intinya adalah mengirimkan doa kepada almarhum si almarhum Pedri, anak saya dengan Panis. Tentu saya, keluarga dan kawan-kawan karib ingin mengirimkan doa di 1 tahun mereka meninggal. Itu intinya. Haul itu kan tiap tahun ya Pak Haji. Apa akan diperingatkan setiap tahunnya? Rencana baru tahun ini. Rencana baru tahun. Untuk tahun besok-besok Allahu a'lam lah. Hanya yang jelas untuk tahun ini karena kita sempat ada waktu
dan kondisi juga memungkinkan. Ya tentu kita di mana anak dan menantu ini masih belum hilang dari ingatan kita, dari kepala kita, bahwa mereka seakan-akan masih ada, seakan-akan menunggu, masih mau pulang juga. Jadi kita kirimkanlah doa secara bersama. 1 tahun nih, sudah mau hampir 1 tahun Pak Haji. Terasa nggak sih? Terasa. Atau tadi kata Pak Haji kan sampai saat ini masih menunggu kepulangannya, masih berasa gitu. Iya. Gimana? Terasa cepatkah atau sulit berlalu menurut Pak Haji sendiri? Ya bagaimana ya, saya bingung lah. Kadang-kadang saya merasa baru kemarin rasanya anak, kok sudah 1 tahun aja ya. Kadang saya pikir begitu. Sudah 1 tahun ya man. Jadi kalau kita lihat anaknya sudah semakin tambah gede ya. Jadi sikap dari anaknya kadang-kadang kita terbawa arus, seperti dia menunggu papanya pulang, dan kita juga seperti menunggu anak kita dan menantu kita pulang rasanya kan gitu. Jadi apalagi seringnya diputar video-video almarhum di YouTube ataupun di Instagramnya oleh anaknya, atau kita sendiri yang memperlihatkan ke anaknya, sehingga kita merasa mereka masih hadir di rasa masih ada ya. Rasa masih ada, cuman belum balik. Puji juga sempat kemarin update mengingatkan memori-memori kakaknya, abangnya. Bahkan Puji sempat menulis hampir 1 tahun udah nggak berasa ternyata ya. Iya. Sama seperti itu ya Pak Haji? Iya sama, nggak berasa udah 1 tahun. Di keluarga masih berasa seperti itu semuanya? Iya, semuanya merasa seperti itu. Udah 1 tahun aja ya, kemarin ya. Aduh. Jadi ya itulah kenyataan ya mau ngomong apa ya. Rencana keluarga mau ngundang keluarga sebelah juga atau gimana Pak Haji? Dari Pak Dodi? Belum ada terpikir ke situ. Yang Masing-masing aja? jelas bagi kita, intinya saya dan keluarga saya tidak memikirkan di luar itu. Artinya di luar itu maksudnya ya pihak-pihak lain. Tentu saya hanya memikirkan ingin mengirimkan doa. Tentu saya undang karib-karib kerabat yang notabene-nya berpandangan baik kepada anak dan menantu saya. Saya tidak akan mengundang orang-orang yang tidak beranggapan baik terhadap anak, menantu dan cucu saya dan keluarga saya. Hanya akan mengundang orang-orang yang beranggapan baik ya, dan melihat baik anak saya dan menantu saya. Saya tidak ingin ada lagi polemik yang kurang tepat. Karena itu akan membuat hati saya merasa sedih, tentu hati keluarga di sini. Jadi orang-orang yang berpositif lah terhadap anak, menantu dan cucu saya dan keluarga saya lah yang akan datang. Untuk apa kita bikin persoalan dalam masalah ini? Sudah cukup. Karena sudah 1 tahun juga ya. Sudah 1 tahun juga, tidak ada gunanya. Sudah. Pak Haji, ngomongin Puji nih, Puji sendiri gimana nih Pak Haji? Perkembangan karirnya sampai saat ini? Menurut Pak Haji sendiri melihatnya sebagai seorang ayah, Puji kan makin ya. Pak Haji sendiri melihat karir seorang Puji nih, anak Puji, semakin kesini semakin cemerlang gemilang, seperti apa nih Pak Haji? Ya alhamdulillah sih, saya bersyukur kepada Yang Maha Kuasa dan juga berterima kasih sekali kepada masyarakat, para netizen, pokoknya kepada orang-orang yang positif lah ya pandangannya kepada anak saya dan keluarga saya dan cucu saya, sehingga anak saya dan keluarga saya masih ditonton orang, masih dilihat, masih diikuti perkembangan. Saya itu berterima kasih sekali. Ya, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua pencapaian oleh anak saya. Apa sih yang Pak Haji tahu pencapaian Puji, apalagi nih selain di karir ini yang Pak Haji tahu, yang sering sharing apa? Ya kalau untuk sekarang kan ya banyak lah dia bikin tentu diantaranya yang jelas itu ya, banyak orang yang ingin mengendorse dia, terus banyak juga dia permintaan untuk tampil di
di suatu acara-acara lah. Yang saya sendiri pun juga tidak paham, tetapi hanya saya mengerti dia sibuk. Kadang saya mengajak dia, besok umpamanya dia ada kegiatan. Alhamdulillah lah kegiatan itu setelah saya tanya semuanya itu positif. Dan memberikan kontribusi juga kepada orang yang mengundang dia dan memberi kontribusi juga kepada dirinya. Dan juga permintaan-permintaan lainnya seperti untuk bermain acting di film. Di film juga ada ya, Bang. Haji, untuk kabarnya kemarin yang Puji sempat update, itu foto prewed bukan ya Pak Haji? Bukan. Bukan, jadi itu foto apa tuh Pak Haji? Soalnya kan pakai gaun kayak gitu ya. Iya, itulah. Netizen nyangkanya itu foto prewed, gimana ya Pak Haji? Bukan. Itu Bukan. Itu makanya saya bilang tadi itu orang-orang yang ya ingin mereka agar busana yang dia jual itu dipakaikan oleh publik. Ya itulah seperti itu. Sehingga ya orang melihat ya baguslah. Jadi itu bukan prewed ya Pak Haji? Bukan, belum ada Sejauh arah, ini? belum ada arah kita ke situ. Belum ada arah kita ke situ. Sampai sekarang masih mengarah kepada karir. Masih pada karir. Bahkan kabarnya anak Puji sudah dipertemukan sama keluarga Thorik. Itu Pak Haji sudah tahu? Ya dipertemukan biasa-biasa. Diperkenalkan. Ya diperkenalkan. Pak Haji sendiri sebagai ayah seneng nggak? Maksudnya ya anak saya sudah diperkenalkan kepada keluarganya Thorik gitu. Saya sih bersikap selalu positif aja ya. Kalau seandainya dia si Thorik atau katakanlah pacar si Puji diperkenalkan dengan keluarganya, bagi saya sih tentu bersikap lebih positif. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa si Thorik ini benar-benar lelaki yang menurut saya bertanggung jawab. Dia tidak main sembunyi-sembunyi ya. Tentunya sesuatu itu tentu harus dia pertanggungjawabkan. Nah, dengan dia memperkenalkan kepada pihak keluarganya, kemudian dia kenal dengan keluarga saya, semuanya. Tentu saya tidak merasa khawatir dan ragu lagi ya, anak saya berada bersama dia. Karena saya yakin dan percaya bahwa mereka tidak akan membuat hal-hal yang nilainya kurang tepat. Itu menurut saya. Dan sering juga kan memang udah sehari-hari biasa ketemu sama Thorik nih Pak Haji. Maksudnya Pak Haji sendiri melihat sosok Thorik itu seperti apa ya di mata Pak Haji? Ya seperti saya sampaikan barusan. Bertanggung jawab. Itulah bertanggung jawab, orangnya Humoris. baik, humoris, sabar. Nah, ya. Dan untuk memasuki dan kehidupan rumah tangga itu yang paling utama adalah kesabaran. Itu yang paling utama. Kalau tidak ada kesabaran, itu apapun ya. Sulit ya? Ya sulit. Ini kita sudah melihat, sudah mendengar cerita-cerita banyak sekarang sedang berkembang ya. Kalau tidak ada kesabaran, semuanya. Ya mungkin ekonomi itu memang sangat menunjang ya. Tetapi tidak bisa dengan ekonomi saja kalau tidak ada kedewasaan dan kesabaran. Nah, kesabaran inilah tiang daripada rumah tangga seperti yang saya sampaikan. Thorik sudah memiliki itu kesabaran. Sejauh ini menurut saya sih Thorik punya kesabaran. Dia lebih sabar menghadapi Puji. Iya. Iya. Ya itu yang paling penting. Kan kita harus sabar ya. Memang sabar. Sabar menghadapi, tentu namanya kita berumah tangga, tentu sabar kita menghadapi. Kalau kita bapak, tentu sabar kita menghadapi ibu. Kan begitu ya. Artinya istri kita sabar. Kadang-kadang bisa salah penyampaian, salah menanggapi, salah mengartikan. Nah, jadi disitulah kita perlunya kompromi ya, bertukar pikiran. Jadi kabar Thorik sudah menyiapkan beberapa perhiasan khusus yang didesain khusus, itu benar nggak sih Pak Haji untuk Puji masa depannya? Kabar Thorik sudah mempersiapkan perhiasan khusus untuk meminang Puji. Itu gimana nih reaksi Pak Haji? Belum ada sampai cerita sejauh ini sih. Belum. Mungkin dia sudah mempersiapkan sendiri tapi belum cerita. Allahu alam lah bagi saya. Soalnya kenapa? Hasil daripada pembicaraan saya dengan anak saya, artinya saya sampaikan ke anak saya, kalau memungkinkan, berkarirlah kamu dulu, tunggulah waktu. Ya bangsa, setahun 2 tahun. Kamu harus belajarlah menghadapi, belajar bergaul lah, belajarlah bersikap semuanya kan harus melalui melalui banyak yang harus kita pahami dulu, kita pelajari dulu, karena
di umur dia kan masih muda. Ji berapa tahun sih Pak Ji? Ya sekarang sudah ini kan mau ulang tahun ini, mau ulang tahun yang ke 20. Jadi baru 19 mau 20. Nah, tapi mungkin enggak begitu apa. Makanya Pak Haji menyarankan untuk mengejar karir dulu karena Ya. masih muda. Terlalu muda. Terlalu muda. Tapi Pak Haji sendiri melarang nggak pernah